Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Mazenda Albiruni di Mazenda Channel. Sekarang dalam kesempatan ini saya mau membahas soal rap culture atau budaya pemerkosa yang sering kali dilakukan oleh netizen-netizen Indonesia ataupun netizen-netizen luar negeri. Tapi dalam kesempatan ini, dalam video ini, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa saya mau melihat atau menunjukkan kepada kalian tentang rap culture atau budaya pemerkosa yang sering kita lihat di Instagram, yaitu lewat komentar-komentar pedas dari netizen. Jadi kawan-kawan, komentar-komentar netizen itu sebenarnya bagian dari budaya pemerkosa yang sekarang misalkan lagi viral. Ya istilahnya mereka ada yang terencana, ada juga yang tidak terencana, maksudnya ada yang spontan gitu. Nah, kita lihat di sini misalkan komentar-komentar fotonya Eric Olim misalkan, tanpa panjang lebar kita lihat ya. Nah, misalkan pedes ya ini. Saya kurang tahu kalau misalkan yang disebut oleh salah satu netizen ini soal MLI, saya nggak tahu. Tapi kalau saya yang lebih paham itu di luar dari MLI itu misalkan ini ada yang mengaitkan antara kasus Eric Olim dengan kasus narkobanya yang dulu pernah viral, juga kasus dari Eric Olim ketika berselingkuh dengan wanita lain. Itu nanti kalian bisa lihat di ini ya, saya nggak mau bahas itu, tapi kita lihat lebih ke bagaimana komentar-komentar netizen yang tidak beradab gitu saya bilangnya. Kita lihat pertama di sini misalkan saya sebagai orang jurusan bahasa ya, jadi maksudnya saya orang pengkaji atau orang yang sering menganalisis ke bahasa. Ketika kalian mau menuntut atau misalkan kalian mau ya ini tawaran ya, kalian mau membawa ini ke sebuah kasus yang lebih besar atau kalian bisa dibawa ke sebuah persidangan atau yang lainnya, kalian bisa lihatnya dari yang gini. Ini saya contohkan ya, saya ini menggunakan pikiran atau maksudnya pisau analisis simpelnya, atau misalkan kalau kalian lagi membedah operasi, saya pakai pisaunya pisau apa gitu. Saya di sini sama seperti konten saya sebelumnya, kalian bisa cek di playlist saya atau di channel saya soal membahas dari hoax bintang Emon. Ini saya sama persis saya. Nah, gini ya. Jadi kalian kalau mau lihat pertama ini, saya dari Instagram Eric Olim dulu ya. Ini kita lihat dari kasus yang kemarin yang pernah viral, yang viral maksudnya itu, ya maksudnya yang viral ya. Pertama kita lihat ini misalkan misalkan dari komentar ini, Asia perpaduan dari narkoboy X ngeweboy. Nah, kita lihat di sini. Lihatnya kalian ketika mau menuntut atau misalkan orang itu tidak, komentar netizen itu tidak beradab gitu, kalian ingin mencontohkan, lihat dari bagaimana dia mengaitkan sebuah kata yang istilahnya katanya itu bersifat tabu atau menghina orang lain. Misalkan ini kita lihat ya dari sini, dari narkoboy itu di X dengan ngeweboy itu. Nah, dari kedua kata itu aja kita lihat bahwa orang ini mengaitkan permasalahan yang lalu dan mengangkat masa lalu dengan menjelek-jelekan si Eric Olim ini. Maksudnya Eric Olim ya. Dia menjelekkan antara kasusnya dulu ketika dia pernah narkoba dengan dia pernah atau ketika itu dia mengunggah sebuah video yang istilahnya ya ada hubungan, mungkin ya, kita tidak tahu nih. Jadi masalah aja, yang jadi masalah adalah ketika dia mengaitkan sesuatu yang belum tentu itu terjadi dan kita tidak tahu, dan kita hanya melihat dari satu perspektif gitu ta. Jadi permasalahan adalah dia mengaitkan antara narkobanya itu dan kejadian yang belum tentu itu terjadi, dan kita tidak tahu itu apakah benar terjadi atau tidak, karena istilahnya itu terjadi hanya mereka yang tahu gitu, atau kalangan-kalangan tertentu yang mungkin saja tahu, atau mungkin udah jadi rahasia umum, atau kita tidak tahu ya. Kita posisinya sebagai orang yang tidak tahu. Nah, masalahnya adalah ketika itu tidak terjadi, komentar ini adalah bukti
bahwa orang atau sekelompok orang atau seseorang ya maksudnya itu telah melakukan sebuah fitnah dari tindak tuturnya atau dari perkataannya terhadap seseorang atau misalkan public figure gitu tuh. Nah, contoh kedua misalkan nah ini sama ya, ini ada juga yang boy misalkan itu sama maksudnya itu dia tindakannya itu adalah mengaitkan tindak tuturnya, ya maksudnya tindak ucapnya atau tulisannya itu terhadap sebuah peristiwa atau sebuah kasus atau informasi terhadap informasi yang melibatkan nama baik orang yang ditujunya. Kita belum tahu apakah dia benar melakukannya atau tidak, karena ini masih atau bisa dibilang kita tidak tahu apakah benar, karena gini ya, orang yang saya gak enak ngucapin, cuman ketika orang tidur bersama dengan orang lain itu belum tentu melakukan sesuatu hal seperti itu, tapi mungkin ada hal lain yang mereka lakukan kita tidak tahu. Tapi kita posisinya gini loh, ini jadi fitnah gitu loh intinya. Ada lagi misalkan di komentar ini, dari komentar Eza ini, dia mengucapkan atau menuliskan tentang gini ya, kurang lebih kurusan lagi nih abis nyabu bang, tanda tanya. Nah, ini pertanyaan memangnya, tapi pertanyaan yang menurut saya lebih ke arah sarkasme. Kenapa sarkasme? Karena sarkasme dia atau masuknya tujuan dia adalah menyindir tentang kasus narkoba yang pernah melibat atau maksudnya yang pernah menimpa dari Eric Olim itu. Nyabu yang dimaksud itu adalah barang haram yang mungkin digunakan oleh Eric Olim di masa lalu. Nah, yang jadi masalah adalah Eza ini mengangkat permasalahan yang sebelumnya sudah tidak ada, sudah diselesaikan, namun diangkat lagi ke publik dan menjadi permasalahan yang baru nantinya dan membuat citra orang menjadi jelek. Nah, yang jadi masalah adalah masalah yang lain lagi. Eza itu dia bisa membuat mungkin kalau soal reputasi tentu saja itu bakal jelek, tapi yang jadi intinya adalah Eza ini membuat nama baik orangnya terus tercoreng atau membuat dia, oh ini orangnya jadi kesan dia tentang narkoba tuh jadi semakin bertambah gitu di stigma orang-orang yang sebelumnya belum mengenal dia langsung mengenal dia. Banyak orang di Instagram yang ketika kasus dengan perselingkuhan itu belum mengetahui soal Eric Olim. Ketika mereka tahu menyoal Eric Olim ini, mereka akhirnya memahami bahwa Eric Olim itu identik dengan narkoba, dengan tentang ketika kontennya itu memakan, ya ada lah soal yang melibatkan dengan kemaluannya, lalu ada juga dengan perselingkuhannya yang sekarang sedang ramai, yang kemarin sedang ramai maksudnya. Gini sekarang kawan-kawan, masalahnya itu adalah saya agak kesal ketika orang itu sembarangan berbicara tanpa maksudnya tuh melihat kondisi dari orang yang ditujunya gitu. Nah, kita ketika berbicara harus melihat bagaimana kondisi orangnya. Maksudnya itu ketika kita berbicara seperti tadi, misalkan ada yang bilang bahwa itu lonte, bahwa dia itu pelakor, misalkan ke Listi itu, kalian harus melihat bahwa ketika orang itu disebut dengan cara pelakor seperti itu, kita melihat dulu diri kita sendiri. Pertama gini lihatnya, kalian maunya ikut urusan orang lain, pertama itu. Kedua, kalian maunya apa ya, kalau bisa dibilang ngapain sih ikut, ya kalau mereka begitu ya mungkin itu pilihan mereka, jangan menyalahkan salah satu atau dua orang itu, ya udah itu mereka. Yang ketiga, atau misalkan ya sama perempuan yang sebelumnya, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, yang ketiga adalah gini loh, ketika kalian berbicara itu artinya ketika misalkan menyinggung sesuatu, artinya kalian juga harus mempunyai impact atau ada sesuatu yang berbalas. Mungkin kalian merasa puas, mungkin kalian merasa senang, tapi secara tidak langsung sebenarnya kalian adalah orang-orang yang memperkosa seseorang lainnya dengan cara bicara kalian atau tulisan kalian dengan jari-jari kalian. Akhir dari saya berharap bahwa netizen di Indonesia dapat lebih bijak ya dalam berbicara gitu. Saya berharapnya netizen Indonesia itu dapat lebih bijak
Semoga Eric Colin dan Listi itu dapat lebih bangun lagi, lebih dengan para siapa Swapper dengan maupun kontennya ya, mungkin banyak respon negatif ya dari sekarang karena setelah kasus itu, tapi semoga kedepannya dapat lebih membantu orang-orang. Terima kasih telah menyaksikan saya kawan-kawan. Saya harap konten ini dapat bermanfaat, dan kedepannya saya juga mau mengunggah lebih banyak. Mungkin saya juga mau nyobain terjun ke game lagi. Saya dulu pernah main game, tapi saya juga ingin coba terjun lagi. Terima kasih kawan-kawan telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Got the mojo deals, we been tripping like, ayy. Pulling out the coupe at the lot.